Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana instalasi dari web yang berbasis PHP. Pertama, setelah kalian mendownload file ujian online, kemudian dimasukkan ke C exam htdoc. Ini filenya ya. Kemudian kita ekstrak dulu, kita klik ekstrak. Nah, ini nanti akan dimasukkan di htdoc. Ini kita hapus, kemudian kita tunggu sampai selesai. Ya, sambil menunggu kita aktifkan dulu examnya. Ini exam control panel. Kita aktifkan Apache-nya dan MySQL-nya, kita klik start. Setelah itu kita tutup. Untuk memastikan bahwa localhost-nya sudah aktif, kita coba buka browser, kemudian klik localhost, enter. Ya, itu sudah berhasil. Oke, kita lihat dulu sudah berapa persennya, 88%. Ya, sudah selesai. Ini hasil ekstrakan ya, berupa folder ujian online CI Master. Kita rename saja. Kita rename menjadi ujian online ya, seperti ini. Atau bebas kalian misalkan ujian multimedia misalkan, atau bahasa Arab ya. Ujian BA. Atau kalau mau diganti juga gak apa-apa, Olimpiade misalkan, Olimpiade. Oke. Klik ya. Setelah itu kita coba lihat dulu di sini ya, di localhost disesuaikan dengan namanya. Kalau tadi Olimpiade, maka ini kita tuliskan Olimpiade, enter. Ya, ini database-nya belum dimasukkan ya, maka kita harus buat dulu database dengan nama database-nya ini, ci_online_test. Kita pastikan dulu, kemudian buat database-nya di localhost ya. Kemudian phpMyAdmin. Nah, kita buat database dulu. Klik database, namanya tadi CI online test, kemudian create. Nah, setelah kita buat, kita impor database-nya yang ujian online tadi atau Olimpiade tadi. Klik choose file, kemudian kita lihat di C exam htdoc, terus Olimpiade. Klik yang SQL. Jadi ini di klik OK, open, ke bawah, klik import. Ya, sudah berhasil. Kita sudah mengimpor database-nya. Kita coba lagi localhost Olimpiade. Iya, sudah berhasil. Ya.
Ini otomatis dia masuk ya, admin@admin.com, kemudian passwordnya adalah admin. Kita klik login, sudah masuk ke dalam website tes online ya, tes online seperti itu. Tinggal kalian bisa masuk ke dalam website ini dan bisa mengubah, misalkan di sini ada master jurusan ya, ini bisa dihapus ya, master kelas, kemudian master kuliah, master dosen ya, master mahasiswa dan sebagainya. Oke, kita coba misalkan buat jurusan dulu, ini tambah ya. Kemudian ini misalkan bahasa Arab. Setelah itu kita buat kelas ya, ini tambah kelas 1 angkatan atau kelas A ya, A 2023. Jurusannya kita pilih bahasa Arab. Kemudian kita buat mata kuliah. Ini misalkan mata kuliahnya adalah istimewa. Kemudian kita klik simpan. Setelah itu kita buat nama dosennya. Misalkan dosennya saya. Oke, emailnya. Terus mata kuliahnya tadi apa? Istimewa. Klik simpan. Sukses. Nah itu ini kalau mahasiswa ya. Baik, ini kita sudah membuat. Setelah itu kita coba keluar, kita jadikan dulu sebentar. Ini yang tadi punya saya. Oh, saya belum membuat sebagai dosen ya, sebagai dosen. Nah, ini diaktifkan dulu. Jadi ini tadi kan baru dibuat ya, kita aktifkan sendiri di admin ini. Ini sudah aktif. Berarti nanti yang dimasukkan adalah emailnya ya, emailnya. Passwordnya itu ini nicknya ini kalau nggak salah. Oke, kita coba dulu ya. Kita coba. Ini kita keluar dulu. Kemudian ini alamat emailnya Muhammad Hasanuddin. Kemudian ini pakai NIM atau NIP tadi ya. Ya, ini sebagai guru ya, sebagai guru atau sebagai dosen. Nah, disinilah nanti kalian harus membuat soalnya. Misalkan di sini soal, ya, ini belum ada, kita buat soalnya. Karena ini istimewa, misalkan kita cari soal yang istimewa. Jadi sudah air ya. Nah, pertanyaannya kalimat atau kata apa yang dengar. Ini misalkan ma
Nah, yang jawabannya yang benar apa ini? A. Jawabannya A. Kemudian pembosokannya misalkan kita buat 2. Oke, disimpan. Nah, ini satu soal sudah. Kita buat lagi soal yang kedua. Ya. Ayam. Judge. Kemudian the judge. Judge. Kemudian judge. Terus judge. Yang benar adalah B. B. Kemudian soalnya 2. Kita buat lagi soal yang ketiga. Contoh saja ya, nanti kalian bisa mengembangkannya. Nah, ini misalkan fakihah. Kemudian fakihah. C. Fakihah. D. Fakihah. D. Fakihah. Yang benar adalah C. C pokoknya 2, simpan. Nah, setelah kita membuat soal, ya, setelah itu soal ini akan diujikan. Klik kalian klik ujian, ya, kemudian buat ujian baru. Ini misalkan nama ujiannya adalah istimak, ya, atau ya tentang buah-buahan. Tes. Jumlah soalnya 3. Nah, mulai tanggal berapa? Misalkan hari ini tanggal 24 sampai tanggal 30 misalkan. Nah, waktunya berapa menit? Ya, 30 menit. Nah, soalnya diacak atau diurutkan? Diacak soalnya. Jadi yang 3 tadi bisa diacak. Kemudian klik simpan. Oke, berhasil. Ini kita sudah membuat soalnya. Jadi nanti tinggal mahasiswanya yang menjawab pertanyaan ini. Oke, kita logout dulu. Kemudian kita kembali ke admin. Kita lihat posisi adminnya. Nah, tadi yang siswa. Kita lihat yang siswa, ya. Kita buat siswa. Ini misalkan saya nambah. NIM-nya 2023. Namanya Amir. Amir M.CID. Kelaminnya laki-laki, jurusannya bahasa Arab, nanti kelasnya adalah A. Oke, setelah itu kita klik simpan. Oh, minimal 8. 3. Oke, sukses.
Sukses. Nah, kita aktifkan dulu akunnya si Amir ini. Oke. Ya. Nah, kita coba akun sebagai Amir ya. amir.um.ac.id. Jadi untuk username-nya itu menggunakan alamat email, sehingga harus benar alamat emailnya ya. Ya, yang penting berupa email ya, entah itu dengan gmail.com atau apa. Terus passwordnya itu adalah nomor induk ya, NIM ataupun NIP 2023-2023. Nah, sukses. Ini dia sebagai mahasiswa. Kita lihat ujiannya. Ternyata belum ada. Ya. Mau ujian tapi tidak ada. Apa yang terjadi? Karena dosen belum men-settingnya. Ya, di admin itu belum disetting kapan ujiannya dan sebagainya. Sehingga kita kembali ke halaman admin dulu. Ya. Kemudian kita relasikan ya. Ini namanya direlasikan kelas sama dosen, misalkan kita tambah data, dosennya Ahsan, kemudian kelasnya A, ini kemudian kita simpan. Oke. Setelah itu kita buat jurusan dan mata kuliahnya. Jadi apa yang mata kuliahnya apa? Misalkan tadi Istima, jurusannya bahasa Arab. Jadi ini harus ditampilkan dulu, ya, harus ditampilkan dulu sehingga nanti di akun siswa itu ada ujian, ya. Kita coba lihat Amir 2023-2023. Kita coba klik. Nah, di sini sudah muncul. Ya, sudah muncul ujiannya. Jadi harus direlasikan dulu, jadi harus dimunculkan dulu. Kita coba klik ujian, ya. Kemudian ini nggak bisa dimulai. Kenapa? Tokennya harus diisi dulu. Tokennya dari mana? Dari soal yang sudah dituliskan di dalam apa itu? Nah, di sini ketika membuat soal di sini ada token. Nah, ini kita copy, kemudian keluar sebagai siswa lagi. Ya. Amir, kemudian 2023-2023. Nah, kita coba ikut ujian. Nah, kita masukkan tokennya, klik mulai. Oke, berhasil token benar. Nah, tinggal mendengar, ya. Fakihah. Fakihah, kata apa yang kamu dengar? Oke, next. Ma. Next lagi. Dajaj. Dajaj. Kalau sudah selesai bisa klik, atau kalau mau mengulangi bisa diulangi lagi. Jadi misalkan ragu nomor 1. Fakihah. Fakihah. Oke. Next, terakhir klik selesai. Oke. Nah, ingin tahu hasilnya bisa kalian klik ini aja, ya, cetak. Muncul, ya. Data peserta NIM-nya ini, namanya Amir, kelas ini jurusan bahasa Arab, ya. Ujiannya Istima UTS, soalnya 3, yang benar 3, nilainya 100. Ya. Baik, silahkan kalian demonstrasikan dan mencoba ya membuat soal. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.